Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ba'du. Yang terhormat seluruh jajaran Dewan Guru, seluruh siswa dan siswi di bawah naungan yayasan dan pondok pesantren Nurul Hikmah. Mudah-mudahan kalian semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah, muji syukur daka Gusti Allah. Di pagi samangken kita bisa bertatap muka, kita bisa ngaji bersama. Mudah-mudahan panapa saya kalakoh boten kaula sareng panjenengan Kak Dinto kenging ridho dari ridho ipun Gusti Allah. Ilmu saya kaoleh manarmu keteti ilmu si manfaat dan barokah. Ngaturaki sholawat dan salam deka ajunan Kanjeng Nabi Muhammad ibni Abdillah bitalafuz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sampun abekta boten kaula sareng para panjenengan sedaya minal zulumati ilan nur. Para siswa dan para siswi yang dirahmati oleh Allah, dalam suatu kitab dijelaskan, nama kitabnya yaitu Tambihul Ghafilin. Suatu ketika Rasulullah nengika dinto kipangkian sareng sahabat muhajirin dan sahabat ansor. Sikadima Kanjeng Nabi nengika dinto saat kipangkian sareng sahabat muhajirin dan sahabat ansor, Rasulullah kadinto adhabu bahwa bedelema hal yang dikhawatirkan oleh Rasulullah terjadi dekat umat-umat. Ada 5 hal yang dikhawatirkan oleh Rasulullah terjadi kepada umatnya, utamanya ketika sudah akhir zaman. Dari 5 hal Kak Dinto sangat dikhawatirkan bi Kanjeng Nabi, apa-apa mak dikhawatirkan karena Kak Dinto bisa arosak deka sakapina, bisa arosak deka keimanan, bisa marosak deka keislaman, bahkan bisa marosak deka syariat. Karena Rasulullah Kak Dinto adalah pemimpin yang sangat perhatian terhadap umat-umatnya. Sosok pemimpin yang sangat luar biasa, yang bukan hanya memikirkan panapah hal yang berhubungan kalaban umat-umat, tapi juga saya pikir adalah hubungan umat-umat so pangeran. Jadi Rasulullah itu bukan hanya fisik umat saja yang dipikirkan, psikis dari umatnya pun juga difikirkan oleh Kanjeng Nabi. Nah, itulah hebatnya Rasulullah di dalam memperhatikan umat-umatnya. Maka ada pun Kanjeng Nabi, umat-umat Rasulullah Kak Dinto sedaya nah Kak Dinto bekal syafaati kecuali orang yang tak anda. Maksudnya tak poron tak anda ketiban apa, kecuali mereka orang-orang yang telah diberikan pamangki bi Kanjeng Nabi melalui hadis, melalui sunnah, tapi mereka tidak melakukan. Maka panika sebi Kanjeng Nabi ada buaki orang yang tak anda. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa saja di antara 5 hal yang dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi terjadi kepada umat-umatnya, utamanya ketika sudah akhir zaman. Yang pertama, ada buah kibi Kanjeng Nabi, manabi kelakuan zina Kak Dinto ampun elakoni secara terang-terangan. Jika pekerjaan zina sudah dilakukan secara terang-terangan, maka akan terjadi suatu penyakit
yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Napa contohnya? Penyakit toon, penyakit sujud lakar tak nemu tampo. Mohon maaf, akhir zaman semakin Kak Dinto banyak orang panika ngalakoni kemaksiatan Kak Dinto ampun terang-terangan. Banyak orang ngalakoni kelakuan fasik kalabon terang-terangan. Banyak orang ngalakoni kelakuan maksiat kalabon terang-terangan. Maka Nabi itu buat dalam kitab semacam Sulamut Taufik, zina Kak Dinto beni gunnamung hal sehubungan kalaban palanangan, beni gunnamung hal sehubungan kalaban hasyafah. Tapi dari seluruh anggota tubuh ketika dipergunakan terhadap sesuatu yang bukan sebagaimana mestinya, maka ini juga menjadi kategori zina. Seperti zinanya mata ketika melihat terhadap sesuatu yang tidak harus dilihat, itu zina. Kayak itu menurut panapah ulama yang sangat panapah ngesteteh dalam masalah perjalanan kaudian. Tidak guna Kanjeng Nabi ketika zina itu sudah merajalela, orang-orang melakukan zina secara terang-terangan, maka akan ada penyakit itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Jangan-jangan semakin penikah ampun terjadi. Kenapa? Karena makin penikahnya mana penyakit macam-macam. Tak mari penyakit nikah bodoh nyama penyakit anyar. Tak pernah bodoh ingat riberin itu bodoh penyakit COVID. Tak pernah bodoh penyakit riberin itu bodoh penyakit corona. Bahkan makin penikah mana binang kesehatan sakabina ini bodoh nyaman penyakit sina aku mana bidimin perkara tak ning jalan empon nyaman makin macam tak ning jalan bodoh dari nikah. Bahkan ring pelengan mana bilang bu angkila mon cukup pelengan panika taleen ceda ka tedung beres makin panika pon bodoh pun pelengan saparohnya mana napa mon pelengan kapi ni puyeng mon pelengan saparoh migrain mon pelengan saparapat napa yang senega kena nang cetak panika mon pelengan dari budih nika kolesterol mon pelengan dari ada nika darah tinggi macam-macamnya mana panika mangken bahkan penyakit nika mun pelengan mangkat dari elong nika nyaman sinusitis mun pelengan sampai ke kuping nika nyaman napa can nika macam-macam ya bener. Memang bagus untuk mengoreksi penyakit. Ngikun cuma nang Kak Dinto pas panapa de tengah penyakit kalaban penyakit yang tidak pernah terjadi sebelumnya ya karena apa? Karena orang-orang telah melakukan perbuatan zina secara terang-terangan. Mungkin pun tak todus orang Kak Dinto laki ben bini paneka ampun terang-terangan panapa cara pacaran benikun namung hubungan ateh tapi hubungan fisik yang dilakukan pun tak todus tekuk tanang pun tak todus kedraketan badan dan lain semacam naudzubillah. Maka ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Jadi zina bukan dalam bentuk kategori yang panapa hasafah atau muhasafah tapi dari sakapina zina na badan Kak Dinto. Nyon raksa ke Gusti Allah muga-muga kaula panjenengan pada selamat bi Allah dari kelakuan-kelakuan cuba, dari kelakuan-kelakuan maksiat, utama kelakuan-kelakuan zina. Kemudian yang kedua, dawuh Kanjeng Nabi, jika pedagang itu sudah mulai mengurangi takaran dan timbangan, itu dalam masalah pedagang. Nabi ampun para dagang-dagang ampun biasa mengurangi takarannya, mengurangi timbangannya.
maka Allah Subhanahu wa taala setidaknya akan memberikan dua musibah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dua musibah. Yang pertama, bi Gusti Allah kak dinto bekal epalaep, kebutuhan hidupnya bekal epamalarat, ongkos kehidupannya akan dijadikan susah. Apa jak madhuran laib? Mak laib engki karena nikah azab dari Gusti Allah kepada semua orang yang di dalam suatu daerah itu pedagangnya sudah senang mengurangi takaran dan sudah senang mengurangi timbangan. Maka dawuh Allah man tarakal azab amma sholih wa thalih. Idza nazala al azab amma sholih wa thalih. Nalai kana Allah ka dinto aparing siksa benih kun namung secuba seksa bi Allah. Sebagus juga tenoro. Analoginya orang Madura sederhana, mun bede pau kan pau banyak ben kaleng ngike dek ke salah setengah orang, maka kan pau na bakal yober kaleng bakal terbakar. Padahal saya ngike kaleng saya bobo, maka kaleng saya atas itu juga ikut terbakar. Jadi bekale palaib Gusti Allah. Ketika orang pandeka pun lebur, pedagang-pedagang pandeka pun lebur, ngurangi takaran sareng ngurangi tembangan. Nomor dua, azabnya bekal paringi pemimpin setak pro rakyat. Tak adil ke rakyat. Kelebunna tak pro rakyat. Terus ke atas pandeka tak pro rakyat. Nika dawuhna Kanjeng Nabi. Maka harus kita perhatikan betul-betul. Nah bagaimana semakin kento ampun banyak orang yang melakukan hal seperti ini. Ya setidaknya apabila kita nanti panapah jadi seorang pedagang, setidaknya kita berusaha untuk jujur. Berusaha untuk menjadi apa? Pedoman, pandangan dari orang-orang selain bahwa kita itu dalam berdagang kita harus jujur. Tembangan bentakaran penika tak usah kurangi sebenarnya. Karena paling berat penika seksana ya akhirat nika diantaranya adalah ngurangi tembangan bentakaran. Nika kan pandangan secara akal. Orang manabi adegeng ngurangin tembangan bentakaran penika bakal sugih. Hasilnya bakal banyak. Itu secara pandangan akal. Tapi pada hakikatnya orang panika manabi jujur, maka bi Gusti Allah walaupun takaran bentembeng na panika teh erang kurangi jujur orang. Maka bi Allah hidupnya akan dijadikan berkah. Contohnya begini. Beda orang naker. Anggap katakanlah gula 1 kilo. Tetap 1 kilo, bahkan ditambahin. Jadi tambahin berapa on, maka yang terjadi orang itu akan diberkahkan kehidupannya bi Allah. Dari maka berkat macam-macam. Kadang orangnya sehat, orangnya teh pandi musibah, dagangnya pelancar. Jadi walaupun hasilnya sedikit, tampak keberkahan itu ada di dalam keluarga dari si penjual itu. Lah orang sing ngurangin takaran, walaupun secara hukum akal gak dinto, setiap 1 kilo dikurangi semisal 1 on, itu semisal hasilnya 500 rupiah dari hasil pengurangan. Nah, berarti mana bisa 10 kilo le 5.000. Berarti mau sampai sekintal, sampai 1 ton, itu sudah hitungan besar, itu kan akal. Tapi bi Allah hidupnya dia keberkahannya akan dicabut. Setelah keberkahannya dicabut oleh Allah, macam-macam musibah terjadi. Kadang dunyana iki coreng, lobor pun, kare rote pikir. Kadang ngorengnya pegering, tak buambu nepus obat ke masake, sekali nepus obat jutaan, sekali nepus obat jutaan. Kadang ibu nemu masalah selebih raja sampai akhirnya orang kento mah keluar PC raja. Contoh, man nyaman neng
Itu mau bedahal semetati musibah hubungan kalaban apa? Kepolisian, pengadilan, sampai abon kudu mau keluar besi si raja. Lika ento cara na Allah keangkui panapa mailang rezeki na orang sita jujur. Makanya hidup itu harus kita syukuri. Tak usah kita nih kah melanggar. Karena adab Allah nih kah pasti. La in syakartum la azidannakum tabun Allah. Korsok koreh maka bi Allah bakal tambahi. Jangan selalu kita memandang sesuatu tambahan nikmat dari Allah itu berupa uang, berupa materi. Orang yang berpikir demikian itu adalah orang yang berpikir terbalik. Tuti esangkan nah, nikmat dari Allah panika adalah PC melulu. Padahal PC panika tidak bisa menjadi apa-apa. Nikmat dari Allah kayak itu raja, rahmat dari Allah kayak itu raja. Di antaranya kula ben sampean bisa sehat, paringi sempat, ini kan nikmat luar biasa. Ini tidak bisa dibeli oleh materi. Paringin kecumperan, tidak bisa dibeli dengan uang. Paringi kesehatan, tidak bisa dibeli dengan uang. Orang ketok pawenya pesena, mun pon bi Allah penika paring na penyakit. Mohon pon bi Allah panika paring na karawat dan keselekuan. Beliyah keselekuan na kalaban pese tak bisa. Beliyah penyakit de kalaban pese tak bisa. Hanya orang-orang yang picik saja yang selalu berpikir bahwa kenikmatan itu ada di dalam uang. Memang uang itu penting. Cuma uang itu sebagai pelengkap nikmat. Cek saking orang amasa penyedap rasa. Dari rumah penyedap rasa, ia mun orang tak nyaman deh. Nah itu, ibese pada. Mun tade ia tak nyaman. Keng kunjuk sampai jadikan uang ini sebagai apa? Bahan utama dalam menjalani hidup. Jadi tak usah ngurangin takeran, tak usah ngurangin tembengan. Kalau hidup itu akan menjadi berkah. Dari mada punah Kanjeng Nabi bukan epalaep. Yang kedua, bi Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi bakal tapang kiban pemimpin-pemimpin yang tidak proyek. Pon. Yang ketiga, dawuh Kanjeng Nabi menebi orang kadin to ampon napa tak lebur sedekah. Apabila ada orang yang sudah tidak senang bersedekah, tidak membayar zakat, tak madurena orang kento pas cerai. Saya pikir kun mbok saabek, tak mikir orang lain, tak beles ke orang. Tak beles ke orang apes, tak pelak ke orang lemah. Tak geteh ke orang miskin, fakir miskin. Maka Allah Subhanahu wa taala bekal ma terjadi deka daerah Kak Dintoh nimur lanceng. Nimur lanceng. Dicegah turunnya hujan. Ketika ada orang daerah yang daerah tersebut orang itu sudah malas bersedekah, tidak membayar zakat, intinya tak belas berka orang selain macam-macam, maka Allah akan mencegah turunnya hujan. Cak madhuran nimur. Dan seandainya Allah tidak menciptakan hewan, seandainya Allah tak nyabek hewan, tak nyabek binatang, maka bi Allah sepanjang tahun tak kira paucan. Jadi Allah mau can senyata na benih keng ibu kira makhluk secerek benih kah? Tapi Allah mau can keng tero nginum menah siapa? Para binatang. Tokok binatang tu ke mati, tokok binatang tu ke kelaparan. Itu dawuh Kanjeng Nabi. Jadi Nabi tero sejahtera hidup itu kita nih kepebeles ka orang. Kita nih kepelak pebeles ka orang. Beles abek nih ka beli kasih kifur benih kun materi boleh. Beles abek nih ka ke tena abek nih ka macam. Dari tenaga na abek, pemikir na abek. Kayak itu.
Makin banyak orang penikah mikir be sahabe. Berbagi itu sudah mulai luntur. Mana binang tisa insyaallah ki banyak. Mana binang daerah kota berbagi itu sudah mulai luntur. Rasa kepedulian antar sesama itu sudah mulai habis. Maka pada remah. Sementara ketika kita mati itu kelak akan ditanya siapa saudara-saudaramu. Mumpah tandi saudara, mumpah be sahabe, tandi beleh jekmu lah. Karena hidupnya sudah be sahabe, letak mikir orang ngakan ia tak ngakan ia sepenting abe kenyang. Orang bunga ia tak bunga ia sepenting abe seneng. Berarti kita ini Kak, kelak setelah mati akan ditanya, "Waman ikhwanuka?" Siapa saja teman-temanmu? Pah ngaku serah. Sementara hal ini pasti terjadi kelak di alam barzah, kita akan ditanya oleh malaikat dari di antara pertanyaan, "Waman ikhwanuka?" Siapa di antara dari teman-teman? Al-muslimuna wal mu'minuna ikhwani. Islam laki-laki dan Islam perempuan adalah teman-temanku. Namun aben panika ngaku seperti itu sementara aben tak pernah belas ke orang lain. Udin kunna mung be saabe. Aben tak pernah pelak ke orang lain, aben cerai ke orang lain. Pasti itu akan ditolak oleh para malaikat kelak depak ka kubur. Maka yang ketiga itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, suatu daerah yang tidak bersedekah, tidak membayar zakat, maka Allah akan mencegah turunnya hujan dari langit. Naudzubillah. Kemudian yang keempat, apabila orang-orang Islam telah merusak janji dengan Allah, maka orang Islam itu akan bermusuhan dengan sesama Islamnya. Derma sekoca arosak janji ban Gusti Allah. Kita ini pada dasarnya memiliki kontrak hidup dengan Allah. Apa kontrak hidup kita dengan Allah? Kita selama hidup harus mengikuti syariat. Ini kontrak. Kontrak ini. Artinya ada remah. Mun tak bejeng berarti kita merusak kontrak. Mun tak bejeng berarti kita merusak janji dengan Allah. Tak pasah merusak janji kita dengan Allah. Tak zakat merusak janji kita dengan Allah. Jadi kita itu andik napa? Andik perjanjian. Ben pangeran. Dengan apa? Dengan syariatnya. Jadi mun orang ampun ninggal lagi perintah-perintah Gusti Allah, maka akan terjadi orang Islam ben pada orang Islam menika apa? Tukaran. Amusuhan. Kenapa? Karena ampun tade. Kenapa? Rasa kasih sayang antara orang yang pada Islam. Sehingga dia sudah dianggap musuh. Dia sudah dianggap lawan. Padahal dia orang Islam kayak itu akhul muslim. Saudara kita seiman dan seagama. Tak usah sampai nikah. Orang yang bayi Nabi tak bejeng. Pikirna orang ini kepanas. Orang yang Nabi tak bejeng. Segut tak bejeng. Tak usah tak bejeng total. Segut tak bejeng. Pikirna ini kepanas. Dari rumah pikirna panas. Emosi. Pegelan. Nggak nikah. Contoh kecil. Mohon maaf. Contoh kecil. Ring bini ben ring laki. Ring bini ketika mahyud emosinya kah teki. Arapah mak teki. Karena tak sholat. Mata sholat. Cik lah kare perintah mun mahyud tak boleh sholat. Emosi teki. 89% wanita mahyud tidak bisa mengontrol emosi. Kenapa? Karena dia tidak melakukan sholat. Karena sholat ini pendingin. Pendingin. Orang yang Nabi tak bejeng. Kasar odi. Angas. Makan rampok kok kan angas. Ya karena tak bejeng. Jadi jaga.
Jangan rusak kontrak kita dengan Allah. Jangan mangga namun terpanik bini mahyud banyak kalaban zikir, sholawat. Agar apa? Agar stabil. Emosinya agar stabil. Kemudian yang kelima, dawuh Kanjeng Nabi, dia yang dikhawatirkan adalah ketika pemimpin sudah meninggalkan hukum Allah, tanda ke Quran dan tanda ke hadis, maka Allah akan menjadikan bahaya di antara umat Islam. Apa contohnya? Ketika pemimpin panika ponlah semena-mena. Pemimpin di dalam memutuskan nengi Kak Dintoh ampun tidak berpihak kepada Al-Quran, maka yang dirugikan Kak Dintoh adalah orang Islam. Orang Islam yang dirugikan. Karena tentu tidak akan berpihak kepada umat Islam. Tentu tidak akan berpihak kepada umat Islam. Maka penikah yang perlu panapah diperhatikan di kaulaban panjenengan sedaya. Agar apa? Agar hidup kita itu tenang, agar hidup kita itu sae sebagaimana panapah yang diharapkan oleh Kanjeng Nabi, kaulaban panjenengan kadintoh sangat diperhatikan dan diinginkan untuk menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Amin Allahumma amin. Pon. Allahumma fa'na bihi. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima فيا